Assalamualaikum sahabat channel MPD. Bertemu kembali pada Udata Video Pembelajaran. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini channel MPD akan membahas materi baru. Selamat menyaksikan. Halo sahabat channel MPB. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar menulis paragraf pembuka cerpen. Sahabat, ada yang tahu apa yang disebut paragraf pembuka cerpen? Daripada penasaran, yuk kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar menyajikan pengalaman, gagasan, perasaan dalam bentuk cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memilih topik cerpen dari pengalaman pribadi. Yang kedua, siswa dapat menyusun kerangka penulisan cerpen. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen utuh. Kegiatan yang akan kita lalui, yang pertama, mengidentifikasi masalah dari ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman pribadi. Yang ketiga, memilih pengalaman pribadi yang telah diidentifikasi yang mengandung konflik. Yang keempat, menyusun kerangka cerpen. Yang kelima, mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen dengan memulai menulis paragraf pembuka. Baiklah, mari kita amati ilustrasi berikut. Ilustrasi 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik, ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa, kemudian pikirkan tentang apa. Mari kita identifikasi pokok masalah dari gambar 1 sampai 4 di atas. Berikut kemungkinan pokok masalah. Gambar 1, hiking atau naik gunung. Gambar 2, kerja bakti atau mencari jejak. Gambar 3, persahabatan atau percintaan. Gambar keempat, MPLS. Ini adalah kemungkinan dari ilustrasi ini. Jadi ini adalah hiking, ini bisa kerja bakti atau mungkin mencari jejak. Ya. Kemudian yang ini ya bisa persahabatan atau tentang percintaan. Sedangkan ini adalah MPLS. Nah, setelah kita mengidentifikasi ini, maka kita identifikasi pengalaman pribadi kita masing-masing. Berikut contoh pengalaman pribadi. Masa orientasi sekolah, pertama kali mendapat sahabat di SMP, perkembangan perkemahan Sabtu Minggu, tersesat saat mencari jejak, pertandingan futsal, dan lain-lain. Ini anaknya sebagai contoh. Ya, kalau kita mengidentifikasi pengalaman pribadi kita. Nah, setelah ini, langkah berikutnya adalah mari kita pilih pengalaman pribadi yang tadi yang paling menarik dan ada konflik. Ya, dari beberapa pengalaman tadi, ya kemungkinan besar ya adalah kita milih pertama kali mendapat sahabat di SMP. Ini kalau memang ini menarik bagi Anda dan memang ini ada konfliknya. Setelah kita menentukan pengalaman yang mengandung konflik,
maka kita melanjutkan, yaitu menyusun kerangka cerpen. Nah, kita sudah mendapatkan temanya atau topiknya adalah pertama kali mendapat sahabat di SMP. Langkah menulis cerpen yang pertama adalah melakukan tema. Sudah ketemu, kita sudah memilih pengalaman pribadi. Tadi berarti kita telah menentukan tema. Langkah berikutnya adalah tentukan tokoh utama dan tokoh yang lain. Nah, jadi tokoh utamanya ya tentu aku atau Anda sendiri ya, tergantung nanti Anda menentukan sudut pandangnya bagaimana ya. Anda sendiri, misalnya kamu tentukan si Budi, si Anton, terus tokoh-tokoh yang lain juga ditentukannya ya. Ini contohnya misalnya tokoh utamanya adalah Dika dan hari ini ayah, ibu, Arif dan lain-lain. Kemudian tentukan setting, misalnya sekolah, rumah, taman, pasar, dan lain-lain. Kenapa harus begini? Supaya nanti waktu kita menulis cerpen, ya, kita ingat tokoh utamanya siapa. Pamannya Dika. Hari ini, settingnya di mana? Ya, di sekolah, rumah, dan sebagainya. Sehingga kita tidak akan lari kemana-mana karena kita telah menentukan kerangkanya. Setelah itu tentukan klimaknya. Misalnya ya klimak ya, bukan klimat ini. Klimaks. Misalnya Arini marah karena Dika kekasihnya dekat dengan teman dekatnya Arini. Ini adalah klimaksnya atau puncak dari konflik. Setelah itu tentukan amanat. Misalnya jangan mudah percaya dengan apa yang dilihat mata, karena mata bisa menipu. Jadi sudah kita tentukan kerangkanya dulu ya. Kemudian tentukan susunan alur. Nah, mau alur apa? Mau dimulai dengan klimaks atau dimulai dengan orientasi. Setelah itu mulailah menulis paragraf pembuka. Perhatikan contoh paragraf pembuka berikut. Jadi ada macam-macam cara membuat paragraf pembuka. Ya, tidak harus perkenalan, ya, tidak harus klimaks, tidak harus ya, tergantung kamu mau menyukai susunan alur yang sudah ditentukan tadi. Alur apa, ya, gitu. Nah, ini contoh paragraf pembuka. Cerita dibuka dengan sebuah action atau kejadian. Ini contohnya. Perempuan itu datang saat matahari terbenam. Langit menggelap dengan semburat jingga di ufuk barat. Angin bertiup pelan dan burung-burung kembali ke sarang. Di punggungnya seorang bocah laki-laki tertidur dengan kedua lengan erat memeluk leher perempuan itu. Nah, jadi cerpen akan dibuka dengan ini kejadian ya, ada kejadian seorang perempuan ya pada saat matahari terbenam. Nah, ini diceritakan secara detail. Nah, yang kedua, cerita dibuka dengan mengenalkan salah satu tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita. Ya, ini biasanya orientasi. Ya. Saat berusia 9 tahun, adikku Maya memenangkan sebuah perlombaan melukis. Dia memang berbakat dalam melukis hingga sekarang di usianya yang 16 tahun. Sudah banyak trofi dan piagam penghargaan yang dia dapatkan dari berbagai perlombaan melukis yang dia ikuti. Nah, ini adalah dengan memperkenalkan tokoh ya, tokoh adiknya si aku ya, adiknya si pencerita ya. Nah, itu mengenalkan bahwa adiknya bernama Maya. Nah, ini memenangkan lomba perlombaan melukis dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ini adalah memperkenalkan karakter yang ada dalam cerita. Yang ketiga, cerita dibuka dengan konflik. Nah, ini kalau tadi ada yang bertanya, apakah harus dimulai dengan pengenalan? Tidak harus ya, bisa dimulai dengan konflik. Ini contohnya. Hari ini gadis berumur 15 tahun itu sangat marah kepada Dika sebab
Sebabnya Arni melihat Dika ngobrol dengan Dewi di kantin berduaan. Tanpa basa-basi, Arni melemparkan gelang persahabatannya ke muka Dika. Nah, ini adalah cerita diawali dengan konflik. Keempat, cerita dibuka dengan pemikiran tokoh utama. Contoh, saat melangkah keluar dari ruang pertemuan, aku hanya punya dua pemikiran, Edward dan ramuan. Edward cukup bagus dalam ramuan. Dalam pemikiranku, jenis ramuan seperti itu hanya bisa dibuat oleh Edward. Para anggota dewan tak setuju, tapi siapa? Siapa sih yang lebih mengenal Edward dibandingkan denganku? Ya, ini adalah paragraf pembuka yang dibuka dengan pemikiran tokoh utama. Ya. Contoh berikutnya, cerita dibuka dengan memperkenalkan world building atau semesta yang digunakan dalam cerita yang ditulis. Perhatikan. Jauh di timur, di kaki gunung Alka dan dikelilingi bukit, terdapat sebuah desa. Desa ini bukanlah desa biasa. Rumah-rumahnya berwarna tanah dengan atap terbuat dari anyaman dan ferodoa, serta memiliki totem terpanjang di halaman rumah. Di tengah desa terdapat sebuah tugu berupa patung naga dari batu granit berwarna biru kehijauan yang sesekali memantulkan cahaya matahari. Orang-orang yang tinggal di sana pun berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka umumnya berbadan tinggi kurus dengan leher panjang, memakai baju seperti jubah, serta membawa tongkat kemanapun mereka pergi. Ya, itu adalah desa penyihir Wizarda. Ya, jadi di sini hampir mirip dengan setting ya. Cuman di sini lebih kompleks. Bukan hanya setting saja, tetapi di sini juga menggambarkan tokoh-tokohnya di sana. Ada makhluknya apa ya. Jadi bisa dibuka dengan setting. Kalau setting itu ya hanya menggambarkan tentang penggambaran tempat saja. Itu. Ini lebih kompleks, makanya dikatakan cerita dibuka dengan memperkenalkan semesta. Nah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi Anda agar pemahaman Anda lebih dalam atau lebih jauh, maka kita harus berlatih. Untuk itu ada tugas yang harus kita kerjakan. Silakan identifikasi pengalaman pribadi Anda. Pilih pengalaman pribadi yang paling menarik dan ada konfliknya. Lanjutkan membuat kerangka penulisan cerpen dari pengalaman pribadi yang telah Anda pilih. Kemudian buatlah paragraf pembuka cerpen Anda. Anda dapat memilih paragraf pembuka dari beberapa contoh tadi. Sekian, sampai jumpa pada video yang akan datang. Itu sambungan dari menulis cerpen bagian 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, sahabat channel MPBI. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang, yang tentunya akan lebih menantang dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.